Selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Penny Francisca Seranbria dengan NIM 200303082, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Baik, pada malam hari ini saya akan menjelaskan makalah review buku kelima tentang media sosial untuk komunikasi strategis, mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baik, Bapak, saya langsung pada intinya saja. Yang pertama, pembahasan. Apa yang dimaksud dengan media sosial? Media sosial adalah sebuah media online. Pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi berbagai macam mencipta isi meliputi blog, jejaringan sosial, wifi, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaringan sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang di seluruh dunia. Bagaimana kami mendefinisikan media sosial? Media sosial telah didefinisikan, diklarifikasikan, dan dikonseptualisasikan dengan jutaan cara yang berbeda. Sosial media menggabungkan berbagai forum online dari mulut ke mulut, termasuk blog, diisportas perusahaan, papan diskusi dan ruang obrolan, email konsumen, peringkat produk atau layanan konsumen, situs web, dan forum diskusi internet, dan mikrolog. Mendefinisikan media sosial berbagai praktik online yang memanfaatkan teknologi dan memungkinkan orang untuk berbagi konten, opini, pengalaman, wawasan, dan media sendiri. Sosial media berbagi beberapa fitur dengan platform komunikasi sebelumnya, tetapi juga memiliki aspek unik. Media sosial adalah tentang orang dan teknologi tidak hanya menyediakan cara untuk membangun dan memelihara hubungan, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk membuatnya sendiri atau bantuan pengguna konten untuk dibagikan dengan orang lain dalam komunikasi online. Bagaimana media sosial berkembang? Media sosial dunia dimulai pada awal tahun 2002, yang mana saat itu situs media sosial pertama diskusi oleh MySpace dengan 1 jutaan pengguna aktif setiap bulan. Situs media sosial ini mencapai puncak dan menjadi tonggak sejarah sekitar tahun 2004. Bagaimana media sosial berkembang? Media sosial masih merupakan profesi dan industri yang sangat muda meskipun telah matang secara substansional. Pada setiap tahap, rangkaian fitur yang diperluas telah ditambah untuk memenuhi ekspresi yang semakin meningkat audiens. Dengan setiap fitur baru diimplementasikan oleh satu platform, yang lain mengikuti dan terkadang mengambil ide dan menggabungkannya ke dalam versi mereka sendiri. Google meluncurkan untuk bersaing dengan Facebook. Instagram membuat Instagram Stories untuk bersaing dengan Facebook. Facebook menawarkan fitur pekerjaan kepada bersaing dengan LinkedIn. Begitu pada platform berbeda yang saling bersaing, pada dasarnya ini adalah digital sinetron media. Bagaimana media sosial saat ini? Zaman semakin maju dan berkembang. Media sosial pun tidak mau kalah juga dengan melakukan perkembangan. Banyak sekali saat ini media sosial yang mudah ditemui atau yang sering digunakan anak-anak, bahkan orang tua zaman sekarang, seperti Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, Instagram, Snapchat, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, media sosial sekarang juga menambahkan fitur-fitur yang unik dan lucu yang digunakan untuk foto, bahkan video. Adanya fitur tambahan seperti itu, masyarakat pengguna media sosial seringkali menyalahgunakannya. Menggunakan media sosial secara strategis. Media sosial bisa untuk penggunaan pribadi, tetapi kita juga bisa menggunakannya secara profesional. Berkali-kali kita melihat bagaimana kelompok menggunakannya
untuk satu komunitas yang berinteraksi dengannya. Tetapi kami lupa bagaimana hal ini dipandang dari perspektif lain. Di media sosial kita perlu menemukan keseimbangan yang memungkinkan kita berinteraksi dan membuat konten yang mendidik dan memberitahu audiensi profesional kita tentang tingkat kelahiran dan kepemimpinan pemikiran kita, tetapi kita juga meningkatkannya cukup pribadi sehingga kita tidak dianggap sebagai robot. Ada garis tipis antara dua dunia ini, dan itu adalah mengapa penting untuk menggunakan media sosial secara strategis dan efektif berdasarkan kebutuhan dan harapan Anda sendiri di lapangan. Setiap orang berbeda, ada etiket dan pedoman profesional tertentu yang harus diikuti dan ulasan, tetapi kita harus yakin dalam pedoman profesional tertentu harus diikuti dan ulasan, tetapi kita harus yakin dalam mengetahui komunitas, suara, dan keberadaan kita sendiri secara online. Bagaimana media sosial saat ini? Zaman semakin maju dan berkembang, media sosial pun tidak mau kalah juga dengan melakukan perkembangan. Banyak sekali saat ini media sosial yang mudah ditemui atau yang sering digunakan anak-anak, bahkan orang tua zaman sekarang seperti Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, Instagram, Pad, Snapchat, dan masih banyak lagi. Menggunakan media sosial secara strategis. Media sosial bisa untuk menggunakan pribadi, tetapi kita juga bisa menggunakannya secara profesional. Berkali-kali kita melihat bagaimana kelompok menggunakannya untuk satu komunitas yang berinteraksi dengannya, tetapi lupa bagaimana hal yang dipandang dari perspektif lain. Landasan untuk menciptakan pola pikir yang strategis. Berpikir strategis pada dasarnya adalah cara berpikir untuk menyikapi persoalan dengan membuat rencana setelah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap apa yang menjadi tantangan atau rintangan. Menjembatani sains dan praktik media sosial. Media sosial mencakup penelitian dan pekerjaan yang didorong secara teoritis yang dilakukan untuk menjelajahi jaringan, hubungan, dan bagaimana individu menanggapi dan bereaksi terhadap berbagai pesan dan informasi online. Memahami dasar mengapa orang berperilaku, berbagi cerita dan konten, dan berbagai informasi secara publik dan pribadi, memberikan para profesional media sosial pandangan yang baik tentang mengapa hal-hal tertentu terjadi tanpa menciptakan kembali roda. Kebijakan media sosial menawarkan banyak peluang dan sumber daya bagi pengguna untuk berbagai membuat, melaporkan, dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan setiap kesempatan dengan tantangan unik yang selalu harus ditangani sebagai tambahan memperkirakan insiden etika dan hukum di masa depan yang dapat mempengaruhi praktik media sosial. National Public Radio memiliki kebijakan media sosial dan komprehensif dari segi ekspektasi pengusaha. Satu itu, NPR berdediksi untuk memastikan informasi yang disajikan ke outlet menjadi benar dan verifikasi. Meskipun sebagian besar organisasi, perusahaan, dan bisnis memiliki kebijakan media sosial, penting bagi mereka berbagai poin informasi tertentu dengan karyawan mereka secara langsung, tetapi juga dengan audiensi mereka secara publik. Pendidikan tentang kebijakan dan pedoman media sosial Anda perlu dilakukan sering, itu pula diperbarui skenario hukum dan etika baru yang mungkin menghadapi mereka. Anda perlu ditangani dan ditambahkan ke pedoman kebijakan media sosial, mengadakan lokarnya sesi online dan edukasi pertemuan tentang perubahan dan revisi kebijakan media sosial adalah cara untuk mencapai hal ini. Alasan Anda untuk menggunakan pedoman ini dan praktik untuk audiensi internal dan eksternal
Anda sangat penting untuk dinyatakan di bagian ini. Pastikan untuk memprofesional dan membagikannya untuk organisasi yang bersangkutan, namun juga pastikan untuk menyertakan pernyataan yang membahas persyaratan. Pendidikan tentang kebijakan dan pedoman media sosial dan perlu dilakukan seiring itu perlu diperbarui skenario hukum dan etika baru yang memungkinkan menghadapi mereka. Anda perlu ditangani dan ditambahkan ke pedoman kebijakan media sosial mengadakan lokarnya sesi online edukasi pertemuan tentang perubahan dan revisi kebijakan media sosial adalah cara untuk mencapai hal ini. Baik Bapak, hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.